Informasi lain, Saudara, pemerintah Arab Saudi menaikkan kuota haji menjadi 1 juta orang. Ada sejumlah syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Urusan Haji Arab Saudi. Salah satunya, jemaah harus berusia di bawah 65 tahun. Calon jemaah haji asal Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci setelah pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan akan menerima 1 juta anggota jemaah haji tahun ini, termasuk dari luar Arab Saudi. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya 60.000 orang. Kementerian Agama masih menunggu kuota haji yang akan diberikan Arab Saudi untuk Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif di program Sapa Malam Kompas TV berharap Indonesia mendapatkan kuota maksimal. Untuk kuota jamaah dari negara-negara lain termasuk dari Indonesia dengan jumlah yang cukup signifikan lah, gitu ya. Ya kita berharap minimal 50% atau 60 gitu ya dalam pengumuman berikutnya. Tapi kita belum tahu. Cuma yang jelas saat ini ada 1 juta orang yang akan diterima oleh pemerintah Saudi Arabia dan itu termasuk dari luar negeri. Amin, kita mudah-mudahan berharap kuota Indonesia cukup besar tahun ini. Yang kemudian jadi pertanyaan, bagaimana kemudian memilih jemaah yang sudah tertunda selama 2 tahun, Pak Hilman? Ya, kita tahu bahwa jamaah kita itu sudah tertunda 2 tahun, yang harus berangkat tahun 2020 pun belum berangkat, dan karena itu kita berharap atau kita akan dorong sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa yang akan kita prioritaskan untuk berangkat di tahun ini adalah jamaah tertunda di tahun 2020. Kementerian Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi juga mensyaratkan sejumlah aturan untuk haji di tahun ini. Jemaah haji harus berusia kurang dari 65 tahun dan wajib melakukan imunisasi lengkap dengan vaksin COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. Mereka yang berangkat haji dari luar negeri harus menyerahkan tes PCR negatif menggunakan sampel yang diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menyambut baik keputusan dari pemerintah Arab Saudi yang akan menerima 1 juta anggota jemaah haji tahun ini. Namun Yandri menyayangkan aturan pembatasan usia di bawah 65 tahun. Menurutnya masih banyak calon jemaah di atas 65 tahun yang belum bisa berangkat haji pada 2020 lalu. Daftar tunggu yang belum berangkat tahun 2020, yang gagal berangkat tahun 2020 itu masih ada ribuan yang usia di atas 65 tahun. Tentu kita akan selesaikan, kita akan bicarakan dengan baik, dengan bijaksana. Sejauh mana tanggapan dan kesiapan penyelenggara perjalanan haji menghadapi pembukaan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini? Sudah bergabung bersama Kompas Malam Ketua Umum Amfuri, Bapak Firman Nur. Selamat malam Pak Firman, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Mbak Cynthia. Ya, terkait hal ini, seperti apa respon Amfuri terkait dengan keputusan pemerintah Saudi untuk membuka 1 juta jemaah haji, termasuk dari luar Arab Saudi? Ya, kami dari Amfuri dan juga atas nama masyarakat Indonesia menyambut dengan sukacita tentang keputusan Saudi Arabia menyatakan bahwa haji tahun ini dapat dilaksanakan secara internasional, termasuk jamaah dari Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, sudah 2 tahun berturut-turut jamaah dari seluruh negara termasuk Indonesia tidak dapat memberangkatkan jamaah hajinya karena pandemi. Dengan disampaikannya keputusan ini dan jumlahnya pun luar biasa Mbak Cynthia, jumlahnya 1 juta orang pada masa pandemi ini dilaksanakan secara terbuka dari seluruh negara. Ini suatu keputusan besar dan kami mengapresiasi apa yang keputusan diambil oleh pemerintah Saudi Arabia ini. Bahwasanya haji pada tahun 1442 Hijriah ini akan dilaksanakan oleh 1 juta jamaah dari seluruh Indonesia.
Ya, ini tentu patut kita syukuri bersama. Lalu selanjutnya langkah apa yang akan dipersiapkan Ampuri sendiri untuk pemberangkatan jemaah yang memang sejak tahun 2020 lalu sudah tertunda, Pak Firman? Iya, dari kita saat ini tentu menunggu keputusan akhir dari pemerintahan Saudi Arabia tentang besaran kuota yang diberikan kepada Indonesia, dan kita tetap berharap sebagaimana yang disampaikan oleh Kemenak tadi, bahwasanya kita tetap berharap Indonesia menjadi pengirim jamaah terbesar. Artinya kita berharap Indonesia tetap mendapatkan jatah kuota terbesar. Karena kita adalah masyarakat Muslim, negara Muslim dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Jadi kita berharap keputusan ini segera dapat disampaikan sehingga kepastian jumlah ini juga akan mengerucut kepada penentuan siapa-siapa jamaah yang akan bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada 2020 yang lalu ada sekitar 160.000 jamaah yang telah melunasi BPIH-nya dan siap berangkat namun tertunda keberangkatan selama 2 tahun. Tentu sebagaimana sejalan dengan disampaikan oleh Bapak Dirjen PHU sebelumnya, bahwasanya ini akan menjadi prioritas. Ya. Nah, ini Pak nanti Firman, akan ada porsi untuk reguler dan porsi untuk haji khusus. Dan kami dari Ampuri tentu menjadi kepentingan kami adalah memberangkatkan jamaah dengan kuota haji khusus. ya Pak Firman, kita tahu bahwa dari 160.000 yang sudah melunasi PPIH-nya ini kan akan didahulukan. Tapi ternyata memang ada syarat, yakni di bawah 65 tahun. Ada berapa kira-kira, apakah data ini sudah dirangkum oleh Ampuri sendiri? Ya, karena hari ini berita tentang kuota ini juga baru didapatkan dan ini adalah hari Sabtu. Kita masih mencoba untuk merapikan data dulu, Mbak, untuk memastikan kuota-kuota siapa yang bisa memenuhi standar atau ketentuan Saudi Arabia. Di antaranya tadi adalah batasan usia maksimal 65 tahun, kemudian telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Nah, ini perlu juga disampaikan saat ini kepada masyarakat, khususnya jamaah yang telah tertunda keberangkatannya. Mari segera untuk melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi itu adalah keniscayaan. Sebagaimana kita gambaran sebetulnya, Mbak, gambaran haji ini adalah gambaran haji kecilnya adalah umroh. Nah, tentu bagaimana pelaksanaan ibadah haji nanti tidak akan jauh dengan pelaksanaan ibadah umroh. Bahkan barometer yang paling tepat menyerupai haji adalah umroh di bulan Ramadan ini. Nah, kita melihat bahwasanya ketentuan-ketentuan prosedur segala sesuatu tentang pelaksanaan di Saudi Arabia tidak akan jauh dengan tata laksana ketentuan-ketentuan ada pada umroh di bulan Ramadan ini. Namun yang berbeda adalah ada batasan tertentu karena umroh saat ini tidak ada batasan usia, kemudian tidak perlu PCR. Namun kami juga melihat bahwasanya Saudi Arabia walaupun membuka kuota sampai 1 juta jamaah, tapi tetap memprioritaskan keselamatan. Makanya mereka kembali lagi pada ketentuan batasan usia, ketentuan wajib vaksinasi, kemudian ketentuan membawa PCR. Ini juga menjamin keselamatan. Karena sedikit berbeda dari umroh adalah haji, yaitu 1 juta orang ini akan berkumpul di satu tempat pada waktu yang sama. Nah, ini berbeda. Kalau umroh mengalir, bergantian. Tapi kalau haji, 1 juta orang jamaah ini semuanya akan berkumpul di Padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah dan akan berada di Mina tanggal 8 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah. Jadi memang perlu jumlah terbatas dan kita berharap masyarakat Indonesia dan umat Islam seluruh dunia bisa memahami keputusan haji masih terbatas untuk 1 juta orang. Ya, Pak Firman, apakah Ampuri sendiri sudah tahu kapan pemerintah Indonesia khususnya memberikan informasi kuota Indonesia untuk diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini? Kami yakin sekali, Mbak, karena progresnya berjalan dengan cepat. Karena pembukaan umroh pada musim haji umroh tahun ini berjalan dengan normal. Kemudian pada tanggal 21 sampai 23 Maret yang lalu ada pameran internasional dan muktamar internasional haji dan umroh. Ini adalah gambar ke arah positifnya haji akan dilaksanakan. Dan hari ini alhamdulillah keputusan tentang kepastian haji dengan jumlah total kuotanya dinyatakan. Kami yakin berapa hari ke depan akan segera kita dapat dengarkan, disampaikan secara resmi melalui pemerintah tentunya berapa kuota kita. Dan kita berharap dengan waktu yang tersisa ini, waktunya agak mepet sebetulnya Mbak Siti ya. Karena sekarang ini sudah bulan Ramadan, sedangkan awal Zulqa'dah, itu jadi sekitar 1,5 bulan lagi, kloter pertama akan terbang menuju Saudi Arabia. Kita berharap dengan waktu tersisa,
persiapan dapat dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih Ketua Umum Amfori, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Bapak Firman Nur atas informasinya. Selamat malam.